Assalamualaikum Abah Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya bagaimana cara kita taubat yang benar? Taubatan nasuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim, kalau nggak salah itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi tentang ayat ini, Allah memulai ayat ini dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah. Tubu ilallah, tobatlah engkau kepada Allah. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa orang beriman disuruh tobat? Kenapa Allah nggak manggil wahal ya ayyuhallazina mujrimun misalnya? Ya ayyuhallazina mujrim. Wahai orang-orang yang berbuat dosa, bertobatlah engkau kepada Allah. Itu lebih cocok. Pas kata ya. Tapi kenapa ya ayyuhallazina amanu? Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah engkau kepada Allah. Nah, segitu pentingnya taubat. Krusial kayak pentingnya. Iya. Nabi aja dalam sehari itu gak kurang dari 100 kali Nabi bertobat. Nabi beristighfar. Iya. Gak kurang dari 100 kali. Ini harus kita pahami gitu. Bahwasanya jangan mentang-mentang kita orang beriman, jangan mentang-mentang kita merasa. Ini yang paling bahaya ketika muncul penyakit merasa gitu. Merasa orang baik, merasa orang berilmu, berasa orang benar. Ini bahaya gitu. Karena talbis iblis itu ada pada mereka gitu. Tipu daya iblis itu ada. Jadi iblis itu bukan sekedar menggoda anak cucu Adam untuk berbuat ingkar kepada Allah, tetapi bagaimana orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik pun amaliyahnya itu dirusak. Jadi bagi seorang ustadz gitu loh, bukan ngebisikin ustadz, ayo kita minum, ayo kita ke diskotik, bukan itu, karena ustadz pasti ngomong lah itu kan haram. Nggak mungkin lah, gitu kan? Ustadz tergoda sama minuman keras gitu. Tiba-tiba ada orang datang ke saya misalnya, Ustadz Hakim, nih saya ada minuman keras, yuk kita minum bareng. Nggak ada yang mungkin nawarin kayak begitu. Iya. Yang ada setan bisikin saya gimana amal saya itu jadi hancur. Keikhlasan saya berubah jadi riya. Kebaikan saya berubah jadi kesombongan. Itu talbis iblis. Buat orang-orang yang berilmu, khususnya buat diri saya pribadi, ini harus diwaspadai betul gitu. Nah, makanya taubat itu harus selalu kita ucapkan gitu. Tetapi ketika taubat ini berkaitan dengan dosa-dosa besar gitu. Karena begini, sebagai hamba Allah, kemungkinan kita bisa menghindari dosa-dosa besar, bisa kita hindari. Berjudi, minuman keras, atau minum khamr, makan babi, yang dosa-dosa besar. Tetapi kita sebagai hamba Allah, mustahil kita tidak melakukan dosa-dosa kecil. Namanya manusia. Banyak jebakan maksudnya. Banyak jebakan dan banyak khilaf. Nah, disitulah kita pentingnya istighfar. Dalam sehari semalam 100 kali. Karena dosa itu ada yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Ada yang disengaja, ada juga dosa yang tidak sengaja. Iya. Maksud kita nggak mau melakukan dosa, tetapi orang mandang ini dosa karena hatiku terluka atas ucapan tadi. Nah, tapi kalau kaitan yang bertanya tadi dengan dosa besar, minimal ada 4 yang harus kita lakukan agar dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita mohon ampun. Misalnya contoh gampang, saya ilustrasikan, minum khamar, minum minuman keras, atau berjudi lah. Kita melakukan perjudian. Nah, ketika kita menyadari dan kita ingin bertaubat dari perbuatan tersebut, pertama kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku telah berbuat kelalaian, berbuat dosa, aku telah melakukan perjudian. Terus yang kedua apa syaratnya itu? Menyesali. Ya Allah, aku menyesal telah melakukan dosa tersebut.
Yang ketiga adalah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Setelah kita mohon ampun, kita menyesali, tidak berjanji tidak melakukan lagi, dan yang terakhir kita harus ikuti tobat kita dengan amal-amal yang soleh. Kalau 4 ini telah kita lakukan, insya Allah Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa yang kita kerjakan. Iya. Dan seberat apapun dosa yang telah kita lakukan.